datang wahai para undangan, yang jauh dekat biar pade senang. Banyak seni Betawi tak ketahuan, kita kumpul biar banyak pengetahuan. Budaya Betawi kita sayang, jangan pade ampe gak keurusan. Kenalin budaya ke semua orang, biar seni Betawi jadi berkembang. Gambang kromong tari topeng pencak silat, kita dukung biar orang-orang lihat. Tanggidor lenong palang pintu ondel-ondel, jaga budaya jangan sampai kependel. Nah, encang-encingnya babe kudu bisa ngejelasin kalau ada orang mancanegara nanya tentang budaya Betawi, ye. Budaya Betawi yang kita sayang, jangan pade ampe gak keurusan. Kenalin budaya ke semua orang, biar seni Betawi jadi berkembang. Gambang kromong tari topeng pencak silat, kita dukung biar orang-orang lihat. Tanggidor lenong palang pintu ondel-ondel, jaga budaya jangan sampai kependel. Gambang kromong tari topeng pencak silat, kita dukung biar orang-orang lihat. Tanggidor lenong palang pintu ondel-ondel, jaga budaya jangan sampai kependel. Selamat datang wahai para undangan, yang jauh dekat biar pade senang. Banyak seni Betawi tak ketahuan, kita kumpul biar banyak pengetahuan. Budaya Betawi yang kita sayang, jangan pade ampe gak keurusan. Kenalin budaya ke semua orang, biar seni Betawi jadi berkembang. Gambang kromong tari topeng pencak silat, kita dukung biar orang-orang lihat. Tanggidor lenong palang pintu ondel-ondel, jaga budaya jangan sampai kependel. Nah, encang-encingnya babe kudu bisa ngejelasin kalau ada orang mancanegara nanya tentang budaya Betawi, ye. Budaya Betawi yang kita sayang, jangan pade ampe gak keurusan. Kenalin budaya ke semua orang, biar seni Betawi jadi berkembang. Gambang kromong tari topeng pencak silat, kita dukung biar orang-orang lihat. Tanggidor lenong palang pintu ondel-ondel, jaga budaya jangan sampai kependel. Gambang kromong tari topeng pencak silat, kita dukung biar orang-orang lihat. Tanggidor lenong palang pintu ondel-ondel, jaga budaya jangan sampai kependel. Bang, berhenti, berhenti, berhenti. Gua kata berhenti, berhenti. Ini ada apa rame-rame bawa rombongan datang kemari. Emangnya abang kagak tahu kalau di sini lagi ada acara? Bang silat gamblong asli Meruya.
salah satu manusia. Eh, oh jadi Bang Haji Beno sama Rombong datang kemarin lantaran ada acara. Waduh Bang, kalau ngomong jangan kebangetan ketinggian, jangan kebanyakan teori. Kalau emang kagak ada buktinya. Kagak salah Bang Haji Beno sama Rombongan datang kemarin. Tapi sayang Bang, ini acara tidak ada temennya. Lah baru semalam dipanjang. Waduh, Bang Haji Beno mah kagak ngerti dah. Bang burung curug kuburan Cina, kuburan Islam saya ngajiin. Biar kata di acara udah ribunya kagak ngerti. Bang Haji Beno minta dijadiin. Jadi pokoknya ayo buruan ah. Pokoknya kudu jadi Bang. Tetap kita dijadulin. Iya. Bang Haji Beno kagak salah jalan ke Kemayoran. Hati-hati jalannya licin. Daripada Bang Haji Beno kagak kesampean, mendingan angkat kaki dari sini. Waduh, angkat kaki. Angkat kaki. Bang ibarat baju kepalang basah masak nasi udah jadi bubur. Biar saya mati berkalang tanah sejengkal saya kagak bakalan mundur. Waduh, jadi kagak bakal mau mundur. Yang mundur belakangnya banyak orang. Iya. Bang Haji Beno ikan betutuk mati ditusuk dalam balik kudu masak. Gua punya palang pintu kagak izin masuk sebelum abang penuh dulu persyaratan. Waduh, jadi syaratnya kudu buka palang pintu. Palang pintu. Jangankan palang pintu, palang petak aja kaki Bang Haji Beno gigitin. Kalau emang syaratnya begitu, nih Bang Haji Beno bakal penuhin. Oh jadi Bang Haji Beno tetap mau turutin. Iya, Bang Haji Beno pantang mundur. Waduh. Bang, lain dulu, lain sekarang, kedipin mata cari menantu. Pasar peti lu biar terang. Dia gua ada penjago gua satu persatu. Maju. Ayo. Bang, kalau ngomong jangan sandiwara, lebih baik kita makan kue gambong. Bang, kalau mau tahu yang namanya jawara, nih jurus asli makan kue gambong. Mana? Nih, Bang Haji Beno, asal Bang Haji Beno tahu, ini saya udah jatuh kemana itu dan satu bis. Jemput ke jurang dia doang yang salah. Oh, dia sakit. Orang dia lagi tidur. Cukup bang, ini baru sarungnya nanti golongnya. Ikut dong, ikut akan naik terus jangan cari mulia. Ini kemarin di kampung kebakaran dia doang yang hidup. Dia yang bakar. Lihatin Bang. Bang, segitu aja. Ini baru kembangan ntar buahnya. Enak nih. Bang mana lagi jagoan? Ini gue jagoannya. Jagoan Bang. Bang, jalan udah makan ya? Bang, ini baru Bang, tembolong enak pajangan yang mainnya jauh di daerah kita. Itu golong daripada buat pajangan, yang lu jual berdarah. Bang ini kepelan bukan pikulan. Bang, Pikul mati 9. Iya. Abang kalau ngomong jangan asal-asalan, kayak bikin abang mati pelan-pelan. Bang, kalau ngomong jangan kebanyakan teori, yang gua butuh cuma bukti. Gua ngadepin lu gak bakal lari, nanti kita buktiin siapa yang bakal mati. Ya.
Bang kagak tahu kalau di sini lagi ada acara. Bang silat gamblong asli Maruya. Salah satu jurusnya namanya Botek. Ini rombongan dari mana mau kemana? Lewat kampung sini kudu permisi. Bang, sebelumnya saya mohon maaf kalau kedatangan saya sama rombongan kurang enakin di hati abang. Bang, awalan kata saya ucapin Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, kalau kata Bang Haji Beno, orang tua tempatnya keramat. Kalau ngomong sama dia jangan sekali-kali kita nyakitin hati. Saya datang sama rombongan dengan segala hormat, mohon kiranya diterima dengan senang hati. Abang kalau jadi anak laki kudu berani, jangan lupa sopan santunnya. Kalau Bang Haji Beno udah niat datang kemari, nih jawara-jawara sini pengen tahu apa hajatnya. Bang, kalau kata abang orang laki kudu berani, emang kalau nyari pasangannya kudu yang kalem. Kalau abang mau tahu ya maksud tujuan saya kemari, lantaran acara silaturahmi yang ada di dalam. Siapa yang di dalam? Silaturahmi, Bang. Oh jadi Bang Haji Beno sama rombongan datang kemarin lantaran ada acara. Bener. Waduh Bang, kalau ngomong jangan kebangetan ketinggian, jangan kebanyakan teori. Kalau emang kagak ada buktinya. Kagak salah Bang Haji Beno sama rombongan datang kemarin. Tapi sayang Bang, di acara udah ada yang punya. Lah baru semalam dipanjang. Waduh, kalau Bang Haji Beno kan agak ngerti dah. Bang, burung-burung kuburan Cina, kuburan Islam saya ngagiin. Biar kata nih acara udah punya kagak ngerti. Bang Haji Beno minta dijadiin. Tadi pokoknya ayo kemana? Pokoknya udah jadi, Bang. Kita dijadian. Iya. Bang Haji Beno kagak salah jalan ke Kemayoran. Hati-hati jalannya licin. Daripada Bang Haji Beno kagak kesampean, mendingan angkat kaki dari sini. Waduh, angkat kaki. Angkat kaki. Bang, ibarat baju kepalang basah masak nasi udah jadi bubur. Biar saya mati berkalang tanah sejengkal saya kagak bakalan mundur. Waduh, jadi kagak bakal mau mundur. Banyak orang. Iya. Bang Haji Beno ikan betutu mati ditusuk dalam kuali kudu masak. Gua punya palang pintu kagak izin masuk sebelum abang penuh dulu persyaratan. Waduh, jadi syaratnya kudu buka palang pintu. Palang pintu. Jangankan palang pintu, palang petak tadi pagi Bang Haji Beno gigitin. Kalau emang syaratnya begitu, nih Bang Haji Beno bakal penuhin. Jadi Bang Haji Beno tetap mau turutin. Iya, Bang Haji Beno pandang mundur. Waduh. Bang, lain dulu, lain sekarang, kedipin mata cari menantu. Pasang pintu biar terang, biru ada pinjam gua satu persatu. Maju. Ayam. Bang, kalau ngomong jangan bersandiwara, lebih baik kita makan kue gambong. Bang, kalau tahu yang namanya jawara, nih jurus asli makan kue gambong. Mana? Bang Haji Beno, asal Bang Haji Beno tahu nih saya udah jatuh kemarin dan satu bis. Nyebut kejutan Beno yang salah. Oh, dia sakit. Dia lagi libur. Cukup bang, ini baru sarungan nanti kalau nggak. Ikut dong, info ya kenalin jurus gamblong dari Muria. Ada lawannya. Lawan dah. Lawan lah. Bang, ini kemarin si kampung kebakaran dia doang yang hidup. Sakti. Dia yang bakar. Satu bangetan lagi jauhnya. Lihatin Bang. Bang, segitu aja. Ini baru kembangan ntar buahnya. Maju. Tantangin. Bang, mana lagi jagoan bang? Gue jagoannya. Ini jagoan bang. Bang, kenalin nih golok-golok Magdelon. Udah makan ngakunya belum? Bang, nih golok emang paling selon. Sekali bacok bikin abang lu. Bang, dan golok anak pajangan yang mainnya jauh di daerah kita. Itu golok daripada buat pajangan, yang lu jual berapa kita. Bang, ini kepelan bukan pikulan. Bang, iya. Pikul mati 9. Iya. Abang kalau ngomong jangan asal-asalan. Ayah bikin abang mati pelan-pelan. Bang, kalau ngomong jangan kebanyakan teori, yang gua butuh cuman bukti. Gua ngadepin lu gak bakal lari, dan kita buktiin siapa yang bakal mati. Ya. Aku jadi buktiin, cobain gua.
ulang tahun. Bagaimana bang? Kita boleh masuk? Ah, masih ada Bang jagonya. Waduh masih ada aja. Masih Tenang ada. aja bang, saya masih 2 buntelan. Bang, lu keluarin jago yang paling sakti. Ini gua jagonya. Buset, gede amat. Orang gorila itu gede benar. Iya. Bang, kecil bukannya sembarang kentang. Kentang digoreng pakai mentega. Bang, biar badan gua kecil jangan pernah lu tantang. Begini-begini bini gua 3. Oh, banyak juga. Bener Umi. Kalau orang anak aja pada gorengan. Mei, 3. Begitu. Iya. Bang, lu dengerin bang. Tadi Bang Beno bisikin gua. Ya. Dia datang jangan ditantang. Dia datang tolong disambut. Sebab dia kalau udah kena ribut nih bang, satu kampung di Depak jatuh tentang. Waduh, bahaya. Bang, cuman bisa pesan. Gamblong asli mainan meruya. Kudu kita lestarin karena itu budaya. Bener. Di sini, walaupun pukul kita berbeda, tapi silaturahmi tetap harus kita jaga. Ah, dari tadi. Enak. Jadi abang ngajakin damai. Iya, silaturahmi. Itu enak dari tadi kata Aduh goro-goroin. Lah, abang bohongin saya. Jangan kata lu, bini gua aja gua bohongin. Bininya ada. Ada baru kawin lagi. Buset. Mainannya gua beneran amat. Udah Bang, udah. Anaknya pada sakit panas. Bang, gua kagak wajar. Gua belum makan. Oh, aku udah 3 piring. Kagak gua diajak dong mau. Kita aja mau tanya. Bang ini bagaimana jawaban abang udah pada kedoprak? Apa saya Bang Haji Beno udah boleh masuk ini? Entar dulu Bang. Ayo masih Bang Haji. Masih ada lagi Bang, buah delima dikerok-kerokin, ada delman kagak beroda. Syarat pertama emang Bang Haji Beno udah bikin, tapi masih ada syarat kedua. Masih ada lagi aja. Abang pengen tahu. Sebutin dah Bang. Pengen bukti. Ya iya. Potong kayu pakai gergajinya kudu ditajam. Dia namanya orang Islam kudu bisa ngaji lagu sih kayaknya tolong bawa. Jadi abang minta Bang Haji Beno minta lagu Sika. Betul. Bang Haji Beno jangan ditanya soal ngaji. Setiap di mana ada maulid pasti Bang Haji Beno ada. Oh, belajar ngaji. Jualan sendal. Iya ngaji Bang. Kata Bang Haji Beno numbu ketan jadi uli-ulinya kudu ditapein. Bertahun-tahun Bang Haji Beno belajar ngaji, lagu Sikanya muridnya yang bawain. Mana? Murid gua mana? Murid gua. Nah, ini muridnya. Nih, Dewan Belum Wali. Bang Haji Benonya. Belum, ntar di tempatnya. Oh. قلبك
قلبك قلوبا شرورا. Oh bang, syarat pertama saya udah penuhin, syarat kedua udah saya laksanain. Apa saya Bang Haji Beno sama rombongan udah boleh masuk? Udah bang, masalah silat abang jago, masalah ngaji abang bisa. Saya cuma bisa bilang mangga bukan sembarang mangga. Mangga satu tolong petik. Bangga bukan sembarang bangga. Takutnya kayak Bang Haji Beno dan rombongan yang ada anak-anak. Gue putuk mateng ditusuk. Gua jelima di Keramat Jati. Bang Haji Beno, saya persilakan masuk, saya terima dengan senang hati. Ya, sebelumnya mungkin dibuka dulu kali ya, Ben. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para peserta di acara Roadshow Pesona Seni Budaya Betawi untuk Indonesia 2020. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para teman-teman dan para adik-adik serta ibu dan bapak guru yang terhormat. Terima kasih kepada SMPN Negeri 99 Rawamangun, Ibu Endah. Selamat datang Ibu Endah. Dan SMPN 216 Salemba. Ada Bapak Wahyu Ridwan, Ibu Samsi, dan Ibu Nurul. Selamat datang Bapak dan Ibu guru dari SMPN 216 Salemba. Dan terima kasih dan selamat datang kepada SMKN 57 jurusan Karawitan dan juga Seni Tari. Ada Bapak Aji. Selamat datang Bapak dan teman-teman. Dan juga SMKN Negeri 66 dari Jakarta. Kepada Ibu Nur. Selamat datang Ibu Nur dan juga adik-adik semua. Sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, mungkin kita bakal ada sesi chit-chat dari para narasumber yang kalian akan simak, dan nanti juga ada sesi tanya jawab yang akan kalian pertanyakan di sesi tanya jawab setelah chit-chat tersebut. Terima kasih. Sebelum masuk ke chit-chat, mungkin kita akan kenalan dulu kali ya, teman-teman dan ibu bapak guru yang terhormat. Perkenalkan, di sebelah saya ada abang siapa nih? Hariman Rifai atau yang biasa dipanggil Cang Bancil. Cang Bancil. Cang Bancil sebagai pembina dari Sanggar Raisa Humaira. Iya. Dan juga di sini saya ditemani sama Haji Beni, ya kan? Beno. Oh salah. Maklum. Masih pagi. Ada Haji Beno nih. Selamat pagi. Dan juga ada Bang Heru. Bos bro. Ya. Dan satu lagi nih, abang kita paling ganteng, teman-teman dan bapak ibu. Usia kita masih jelek nih. Ya, saya Bang Kiki, salah satu pendiri dari Sanggar Raisa Humaira. Meruya. Meruya itu Jakarta Barat ya. Nah, Jakarta Barat. Ya mungkin kalian yang kalau penasaran ingin tahu kelanjutannya bisa disimak sesi chit-chat kita hari ini, oke? Hai guys, ketemu lagi nih sama saya Mega Suryanti. Hari ini saya ditemenin Bang Haji Beno dari Yayasan Benyamin Suaib, dan juga ada Bang Heru. Dari mana nih Abang? Dari Dance Radio. Nah, hari ini kita lagi berkunjung di salah satu sanggar, yaitu namanya Sanggar Raisa Humaira, di mana sanggarnya itu ada silat dan palang pintu. Nah, apa nih Be? Silat dan palang pintu tuh? Nah, kita nanya dong Nanya yang memang sama tuan rumah, kita kan datang nih, makanya. Oh, ini pimpinannya Bang ya? Iya. Kenalin diri dong, Bang. Boleh kenalin diri Bang. Ini siapa Abang nih? Assalamualaikum. Nama saya Hariman Rifai, biasa dipanggil Cang Bancil. Cang Bancil. Iya. Bukan Lacang, bukan. Bukan. Lacang itu
buah kalau di Betawi ya. Betul. Bancil ini apa artinya, Bang? Hai guys, ketemu lagi bersama saya Reda Sujati. Hari ini saya ditemani Bang Haji Beno dari Yayasan Yatim Suaib dan juga ada Bang Heru dari Panitia Bang. Dari Dance Radio. Nah, hari ini kita lagi berkunjung di salah satu sanggar, yaitu namanya Sanggar Raisa Humaira, di mana sanggarnya itu ada silat dan palang pintu. Nah, apa nih deh silat dan palang pintu tuh? Nah, kita nanya dong sama tuan rumah, kita keterapkan nih makanya. Oh, ini pimpinannya Bang ya? Iya. Kenalin diri dong, Bang. Boleh kenalin diri Bang. Ini siapa Bang nih? Assalamualaikum. Nama saya Hariman Ripai, biasa dipanggil Encang Bancil. Encang Bancil. Iya. Bukan bacang, bukan ya? Bukan. Bacang tuh buah kalau di Betawi ya. Betul. Nah, Bancil ini apa artinya Bancil? Bancil itu nama poyokan. Wah, poyokan. Itu cari di kamus bahasa Betawi, poyokan apa? Apa poyokan? Jadi itu nama poyokan dulu engkong yang ngasih nama. Oh, gitu. Karena dulu badan kita kecil, lincah kayak kancil, bancil. Bancil. Tapi saya mengartikan nama itu lain. Apa tuh? Badung necis cilik. Wih. Dulunya. Tapi Badung positif kan? Oh iya dong. Kagak Necis negatif. lagi ya. Necis. Tahu nggak necis mah? Steady. Karena yang paling ujung waduh, kayak udah jawara bener ya kan? Bisa kenalin Bang? Siapa, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu pembina daripada main pukul gamblong Meruya. Namanya? Namanya orang panggil Atu doang, Ustadz Simun atu-atunya. Simun. Atu-atunya di Meruya nggak ada lagi. Ustadz Simun. Ya, yang sudah melanglang buana, ngalor ngidul ngetan ngulon, jegelek di mana-mana. Jadi Ustadz juga guru silat juga, apa juga nih guru Apa baik? Jaga juga, jaga. Bukan main. Nah, belum ada sama ini. orang bilang kemaruk ya. Baju borong semua ya. Jadi apa aja deh Bang? Apa ya? aja? Apa yang Yang saya penting punya, berkah deh ya. saya kasih sama orang. Iya, nggak pelit ilmu. Biar pada bisa semua. Betul. Biar pada tahu semua. Iya, ini namanya Ustadz Simon. Simon. Ya. Ada lagi nih Bang Haji. Mana lagi? Yang muda nih, yang umurnya nggak jauh beda mana? Muda. Mana nih? Ya Bang Haji. Iya. Nama saya biasa dipanggil Bang Rizky. Biasa juga alias Bang Kiki, biasa juga dipanggilnya Bang Kecap. Oh, kecap emang apa? Karena kayak kecap hitam Tahu kan gimana? itu manis kali ya. Kebetulan saya juga di sini sebagai pendiri sekaligus ketuanya Sanggar Raisa Humaira. Nah, ini saya mau nanya nih. Hmm. Raisa Humaira ini nama bini apa nama anak? Nah, Raisa Humaira ini berawal sebenarnya sekitar tahun 2017 tuh. Nih, dari nama anak awalnya ini anak dulu ya. Sanggar Ondel-Ondel awalnya kita dulu ya. Jadi kita buat kerajinan ondel-ondel dari miniatur sampai yang gede. Ya kan kebetulan dari teman-teman banyak dukungan nih untuk kalau bisa adain juga dong silatnya gitu. Kebetulan dari sejak tahun 2005 dari terhitungnya dari saya masih kecil ya. Saya udah mulai belajar yang namanya silat gamblong. Nah, ini menarik nih. Saya taunya saya orang Betawi juga. Saya taunya ada ya main pukul tuh apa beksi gitu. Iya. Nah, ini baru denger nih gamblong nih. Nah, ini gamblong nih apa di sini? Kalau gamblong itu dikenalnya ya orang taunya itu memang silat asli mainan dari Meruya. Mungkin memang orang nggak banyak tahu ya. Ya lebih menjelaskan lagi sih kalau untuk sejarah main pukul gamblong dan sejarah kampung Meruyanya itu ya ke pembina saya. Pembina nih dengan Ya. abang ini, pembina nih. Bacil. Bang Bacil. Mau yang pokoknya dia yang lebih tahu nih abang Ya. Bacil. Nanti Bang Abang tolong jelasin nih Bang nih ke Siap. sama Bang. Siap. Buat pemirsa ini kita nih pengen tahu nih Main khususnya pukul gamblong. kesenian budaya Betawi ya khususnya silat, Gamblong. ya, gamblong ini. Karena mau tolong jelasin Bang. Siap. Bang Bacil dijelasin masalah silat gamblong. Mungkin saya akan menjelaskan dari sebesarnya ya. Boleh. Bukan kalau kita jelaskan secara mendetail itu nggak cukup waktu sebulan. Wah, ini lama amat. Oh iya Bang, saya lupa Bang. Tadi tuh pernah awal pertama kan kita datang nih Bang Iya, nih, iya, sama iya. saya Bang. Kalau saya di arak-arak ya. Palang pintu. Palang pintu. Betul, Nah, betul. kalau Bang dijelasin Bang, itu pengertian palang pintu tuh apa sih Bang? Gitu loh. Ya kan? Iya. Biasanya dijelasin, kalau kawinan tuh kan. Apa tuh Bang itu? Bang? Jadi kalau palang pintu itu salah satu seni
tradisi yang ada di kebudayaan Betawi. Oke. Jadi tiap mau ada acara hajatan atau acara menyambut tamu undangan, tamu penghormatan inian sudin atau pejabat, peresmian. Jadi di situ mengartikan sebenarnya kalau seni palang pintu itu salah satu seni tradisional Betawi untuk mengimplementasikan. Iya. Kalau ini nih, ini lu tamu. Ini di sini gua tuan rumah. Ini saya tuan rumah gitu. Ya, ente harus permisi. Ya, namanya rumah ini kan ada yang punya, kampung ada yang punya. Lu harus permisi. Hajatnya apa? Mau apa? Harus ditanya. Kalau emang hajatnya benar, ya ayo. Hajatnya nggak benar, lu pulang. Tapi kebanyakan kita kan mengimplementasikan seni palang pintu ini kan orang-orang nikah. Jadi karena namanya palang pintu, wah ini aja jawara satu sama jawara ini harus berkelahi. Kalau kagak lu nggak bakal buang pintu, nggak bakal jadi nikah lu. Kalau dulu kan seperti itu. Cuman kan sekarang hanya untuk buat seni, untuk buat ini jangan sampai punah nih kesenian kita. Betul. Jadi kalau saya mengajarkan seni palang pintu ini, mengajak ke teman-teman, ke anak-anak didik, lu pada belajar main pukul nih. Tapi gua ajarin main pukul bukan yang buat berantem, bukan yang buat berkelahi, tapi buat ngelestariin budaya. Dan kalau lu mau berantem, yuk kita pakai di sininya palang pintu. Jadi sini latihan pukulnya. Wah, gua kagak berantem, akhirnya di palang pintu deh nih. Kita terapin tuh jurus pukulan. Nah, jurus gamblongnya itu tuh, gamblongnya itu gimana? Nah, kalau jurus gamblong itu silat gamblong memang asli main pukul dari Muruya ya. Iya, itu khusus asli dari Muruya. Asli dari Muruya. Guru besar yang pertama itu siapa? Yaitu namanya Ki Gamblong. Jadi itu namanya. Nama orang. Jadi itu dari tahun 1800-an Bang Haji. Oh, itu ya. Lama juga ya. Lama. Nah, saya belajar jurus gamblong itu, main pukul gamblong itu kebetulan dari Encang, abangnya bapak saya. Iya, Encang. Encang saya ini belajar sama yang namanya Kong Haji Mandor Misan. Kong Haji Mandor Misan itu lahir tahun 1901. 1901. Langsung murah Bang Haji. Itu belum lahir. Nah, Kong Haji Mandor Misan belajar sama Kumpi Sanip. Jadi kalau orang tua dulu itu manggilnya, kalau babanya engkong manggil kumpi. Tahu dah kalau orang lain manggilnya apa. Cuman kalau di Betawi manggil kumpi. Nah, Kumpi Sanip ini belajar sama Kumpi Jetol. Tuh ada hubungan saudara? Enggak juga pula ya? Enggak lah ya. Nah, Kumpi Jetol ini yang murid pertama dari Kumpi Gamblong. Oh, murid pertama ya. Pertama dari Kumpi Gamblong. Ada itu bukunya, Bang? Ini silsilahnya ya. Saya lagi bikin, cuma kalau silsilah saya udah buat. Jadi kan Kumpi Gamblong ini punya murid banyak dan dia ini punya murid banyak. Cuman saya taikin nasabnya ya dari saya ke Kang Gasan, ke Haji Mandor Misan, ke Kumpi Sanip, ke Kumpi Jetol, ke Kumpi Gamblong. Dan pecahannya banyak. Banyak ya, ada lagi. Itu Bang, maaf nih, itu semuanya dari Meruya semua Bang, ya? Yang tadi itu. Dasarnya semua itu dari Muruya. Dari Muruya. Ya, tapi mungkin ada dari luar dari Meruya, makanya dari Banten atau dari Cirebon. Jadi gini, Kumpi Gamblong itu memang asli dari Muruya. Dari Muruya dia juga kan banyak ada teman juga tuh. Jadi Kumpi Gamblong, Kumpi Ujon, Kumpi Jalak, Kumpi Gedeng. Apa nih Bang ya? Apa juga ya? Ya karena kita cari Bang. Kita cari. Nah, jadi kebetulan yang duduk di Muruya itu Kumpi Gamblong. Jadi ada yang ke ngidulin, ada yang ngalorin. Nah, kebetulan yang saya dapat nasabnya itu ya dari Kumpi Gamblong. Nah, ini tadi saya kemarin kan silat latihan ada bocah-bocah juga nih. Biasanya bocah zaman sekarang milenial sukanya kan main gadget tuh. Ini gimana Bang Kiki bisa merayu mereka bisa ikut gabung ke Sanggar Raisa Kumaira apa nih? Kumaira. Nah, dari awalnya dari situ tuh Bang. Gimana caranya? Ya, memang kalau kita sih bukan yang nggak ngajak ya. Memang kita selalu cari gimana caranya nih anak-anak ini untuk khususnya tertarik dulu nih. Ya udah kita ajak dulu ada sekeliling keluarga kita dulu nih, ponak-ponakan ya. Cari regenerasi ya. Biar seakan-akan tuh kita ngajak dia tuh nggak terpaksa Bang. Jadi yang mau. Nah gitu untuk teman-teman adik-adik juga, untuk yang latihan di sini juga khususnya nih. Jadi saya juga nggak mau Bang kalau misalkan mereka itu datang itu sendiri. Jadi orang tuanya harus datang. Nemenin, maksudnya narok antarin dah. Ya. Jadi orang tua itu mengetahui, ya kan.
Nah itu latihannya tiap hari apa? Seminggu sekali, seminggu 2 kali? Kalau kegiatan di sini sih untuk latihannya itu setiap malam Rabu dan malam Minggu. Kebetulan kita ada pengajian di malam Kamis, pengajian anak-anak sanggar. Jadi tetap yang ngajinya itu ada ya, jadi bukan cuma main pukul, bukan cuma nari, tapi ada ngajinya juga. Kegiatan nari, kegiatan main pukul, ngajinya juga kita ada yang. Ada Pak Ustadznya itu ya. Maaf nih, saya potong nih ya. Maafin aja Bang, kan perempuan. Mungkin nih buat teman-teman atau adik-adik yang ada di rumah, kali aja yang mau nanya nih tentang apa ya tadi tuh palang pintu. Tuh, kalau ada yang mau nanya silakan ya ditunggu. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang akan saya tanyakan langsung kepada narasumbernya. Pertama dari Naswa Sabina Salsabila. Cakep tuh namanya. Ya. Naswa. Dari SMKN 66 Jakarta Timur. SMK maju. Saya akan bertanya, apa arti dari palang pintu? Nah, siapa nih nanyanya? Apa yang jawab? Ya, siapa aja yang mau jawab salah satu. Yang banjir nih. Kita serahkan ke Bang Kiki aja. Oke, mudah. Yang ganteng nih, silakan Bang. Arti dari palang pintu, arti dalam palang pintu itu adalah kalau dulu disebutnya suatu penghalang. Kalau kita mau memasuki suatu kampung nih atau suatu daerah yang diwakili oleh beberapa orang untuk memasuki kampung tersebut, gitu. Kalau dari palang pintu sendiri, silat, bela diri dan juga sastra pantun. Sastra pantunnya juga dalam arti kata sastra pantun itu menyapa dengan santun. Jadi tidak ada kata-kata yang kasar ya. Ya. Tapi paling lucu ada Bang ya. Lucu. Lucu apa ya? Ada. Lucunya. Jadi palang pintu itu bisa diartikan tontonan tapi jadi tuntunan. Tontonan jadi tuntunan. Seperti itu. Jadi kalau kita mau memasuki ke daerah orang, ibaratnya kita permisi dulu ya. Nggak asal kalau bahasa sehari-hari atau bahasa Slonong boy, nggak boleh slonong boy, kagak boleh itu slonong boy. Ente nih bos bro nih, slonong boy aja, nah itu nggak boleh. Untuk slonong boy daripada lady boy, Jadi gimana kita ke daerah, kemanapun kita ini, ya kita harus permisi. Gitu. Jadi ada tata keramanya, sopan santun. Gitu ya. Akhirnya sampai dipakai setiap pelamaran orang Betawi pakai palang pintu. Benar. Dan juga untuk palang pintu untuk perkembangan zaman kesini nggak hanya untuk adat pernikahan aja, adat sunat pernikahan, tapi juga biasanya dipakai juga untuk acara-acara resmi untuk penyambutan tamu-tamu negara ya. Sekarang peresmian juga ya. Peresmian juga. Oh jadi palang pintu itu dipakai untuk acara bukan hanya buat hajatan nikahan tapi itu mungkin ada pembukaan sebuah perusahaan kantor, ya kan, mungkin ada sunatan. Jadi ibaratnya ya itu lah yang palang pintu. Bahkan di Jakarta udah ada festivalnya tiap tahun tuh Bang Haji. Iya di Kemang tuh festival palang pintu. Oh gitu. Dan sampai nyampe pernah bikin selenggaran paling memecahkan rekor, hadiahnya 25 juta dulu kan. Luar biasa. Itu kagak ada yang mampu bikin hadiah 25 juta. Cuma YBS yang mampu. Dulu ya di Yayasan ini Situ Babakan. Situ Babakan 2019 ya. Iya. Royal banget ya YBS itu. Nih Bang, ngomongin tadi kan pernikahan, ada lagi yang bertanya. Mimika Fania Putri, apa tujuan tradisi palang pintu dalam suatu pernikahan? Sebenarnya kalau tujuan prosesi adat palang pintu dalam pernikahan sih ya, kalau palang pintu itu sebenarnya sih budaya yang menyimbolkan ya adat budaya Betawi ya begitulah. Iya, yang menyimbolkan juga di situ filosofinya keberanian seorang laki-laki kalau dia udah siap juga untuk berumah tangga. Ya, aktualisasinya melalui palang pintu, yaitu
jawara-jawara ya. Diadunya jawara-jawara. Sebagai bekal dunianya dia harus bisa silat, dan juga syarat keduanya dia harus pintar yang namanya ngaji. Nah, itu saya rasa ngaji itu mungkin buat di orang Betawi ya syarat mutlak kali Bang. Mutlak itu harus benar bisa ngaji itu. Bisa ngaji. Nah, lagi nih, saya tambahin sedikit. Jadi ada jargon orang Betawi ya Bang Haji ya. Lu jangan ngaku orang Betawi kalau nggak bisa ngaji sama main pukulan. Makanya di palang pintu itu ada jawara menandakan kalau saya ini siap bertanggung jawab sama yang anak akan saya lamar sebagai imam dunia, dan ngajinya itu sebagai imam di akhirat. Jadi bertanggung jawab masalah dunia, masalah nafkahnya, dan juga bisa membimbing dia masalah di sholatnya. Kayak kan ada sike itu ngaji. Oh iya, sikenya tuh kayak tanya pantun jadi jawaranya itu menyimbolkan keberanian dan dia bertanggung jawab sama anak yang akan dia pinang itu. Dan ngajinya itu untuk bekal dia nanti ke akhirat, ngebimbing si istrinya ini buat turunan-turunannya Bang. Nah, seperti itu. Nah nih Bang, ngomongin tadi kan lagu Sike ya. Ini ada lagi yang nanya, Bintan Syafa Aninda. Waduh, nama cakep-cakep. Iya benar, dari SMK 57 Jakarta. SMK 57? Iya, yang di pertanian situ. Katanya nih, biasanya di setiap prosesi buka palang pintu selalu ada lagu Sike yang dijadikan salah satu syarat untuk masuknya pengantin pria. Sebenarnya apa sih fungsi dari lagu Sike tersendiri dalam prosesi palang pintu? Bang Kiki nih. Ya itu sih sebagai apa ya? Syarat sebagai syarat juga. Ya artinya sebagai syarat akhiratnya kalau pengantin laki itu bisa ngaji, bukan cuma jago doang. Ya. Sebagai syarat akhirat. Jadi artinya Sike itu kan ada udah jagoan nih, jawara, jago bela diri buat melindungi secara dunia. Jadi di pengertiannya Sike itu untuk ngebekal dia ngajarin nanti istri dan anaknya kalau lu nih bisa ngaji, bisa sholat buat ke akhiratnya. Jadi bisa dibilang itu simbolnya pengertiannya Sike itu kalau untuk di palang pintu. Biar nih saya selain bisa pukul tapi saya bisa ngaji dan bisa ngajarin istri dan anak-anak saya nantinya. Jadi hanya sebagai filosofi, jadi di sini kita ngaji Sike, orang ngaji kan gitu kan, kayak baca selawat gitu, itu pengertiannya selain dia jago pukul tapi dia bisa ngaji. Nah, seperti itu. Itu syarat mutlak di prosesi palang pintu. Oke, seperti itu. Ada lagi? Baik teman-teman, mengingatkan sedikit ya, mungkin materi kita hari ini tentang palang pintu dan juga silat. Jadi kalau kalian ingin bertanya, tanyalah seputar tentang kesenian Betawi yang menyinggung silat dan juga palang pintu ya. Karena materi kita hari ini silat dan palang pintu. Ada hadiahnya nggak tuh buat pertanyaan terbaik? Coba sebutin abang, ada nggak nih? Harus ada. Apa tuh hadiahnya? Apa nih Bang? Ya t-shirt ya, kaos t-shirt gimana? Betawi Ismi. Buat pertanyaan yang terbaik akan dapat hadiah. Berapa orang itu? Tiga orang. Jadi yang pertanyaannya paling baik, paling unik, paling cantik, paling bagus, cakep. Itu nanti diseleksi. Akan mendapatkan hadiah. Nah, semua. Hadiahnya gimana nih Ben nanti? Dikirimin atau ngambil ke sini? Nggak usah takut, itu nanti langsung dikirim ke alamatnya. Ya. Jadi nggak perlu ngambil ke tempat yayasan di Pondok Labu, nggak usah perlu jauh. Ada lagi nih pertanyaannya Abang Babe. Dari Ahmad Fauzan Siraja Ramadan. Iya, Raja Ramadan. Berarti lahirnya bulan puasa dia tuh. Nih, palang pintu itu berantem beneran atau cuma skrip aja nih Bang? Kalau untuk sekarang sih ya kita untuk seni mungkin ya. Nggak mungkin kan kalau kita dipanggil sama yang punya hajat. Iya, yang punya hajat. Di situ kita berantem beneran kan nggak mungkin juga. Itu udah latihan berantemnya, jadi aman ya. Jadi kalau palang pintu itu ya dikonsep sih, dikonsep. Ya, artinya mungkin jurus-jurusnya itu memang jurus-jurus silat ya. Iya, nah, jurus silat yang mana masing-masing itu ya udah punya kunciannya masing-masing. Benar. Jadi selalu mereka latihan dulu sebelum pelaksanaan palang pintu. Jadi adik-adik di rumah jangan dicoba kalau belum ahli, belum latihan, harus ada ahlinya.
Latihan dulu berapa bulan udah bisa baru kayak gitu. Jangan main coba di rumah sama adiknya bahaya. Boleh. Ada Ada lagi nih Bang, dari Nathanael Maruli Simanjuntak. Kenapa sih Bang harus ada palang pintu? Dari SMP apa SMA mana itu? Wah, tidak menyebutkan nih. Wah, Iya. itu umum berarti ini. Iya. Bisa jadi. Katanya nih Bang, kenapa sih harus ada palang pintu? Ya itu tadi yang kita ceritain ya, Omega kembali lagi ke awal Budaya Betawi. ya budaya Tradisi. sebagai tradisi upacara adat pernikahan memang itu ya sudah ada emang dari ya sekitar abad 18. Kalau menurut cerita sudah ada dari abad 18 yang mungkin ya kita sekarang ini sebagai penerus budaya yang harus mentradisi atau melestarikannya budaya itu. Itulah kehebatan Indonesia. Masing-masing daerah provinsi itu punya adat dan budaya sendiri dalam melamar gitu. Nah, ini Betawi ini ya ini palang pintu. Nah, ini salah satu budaya yang harus dilestarikan. Gitu. Ada lagi Mbak Vega? Ada dari Ashifa Ramadini. Sejak kapan tradisi palang pintu itu dilaksanakan dan bagaimana asal mulanya? Nah, itu tadi udah dijawab tuh. Udah dijawab tadi. Abad 18. Jadi harus nyimak ya teman-teman nih. Abad 18 makanya. tuh ya. Sudah. Waktu abad 18 Pomega masih orok kayak itu. Belum dipikirin kayaknya. Ada lagi nih dari Fidela Lutfia Ernesta Evanta. Ini namanya bagus-bagus banget sih zaman sekarang ya. Ini Rizky Kecap. Dari SMPN 99 Jakarta. Sejarah atau asal-usulnya adanya palang pintu, dan apa kalau dulu setiap ada pernikahan atau acara-acara lainnya palang pintu harus dipakai atau dipertunjukkan? Benar, kalau untuk zaman dulu mungkin ya, karena di sini juga saya menceritakan mungkin orang yang junior ya, ada lagi pakarnya mungkin yang tahu tentang soal ini, tapi garis besarnya aja palang pintu memang menjadi suatu kebahagiaan dari orang-orang Betawi. Tadi pertanyaannya apa, Pak? Maaf. Tradisi. Ya, sebagai tradisi. Sebagai tradisi. Nih, jadi kalau setiap dulu kan katanya setiap pernikahan ada acara-acara gitu. Itu apa perlu ditampilkan atau dipertunjukkan si palang pintu ini? Wajib apa enggak atau perlu apa enggak gitu loh. Kalau di Betawi sih memang mungkin perjalanan perkembangan jalan ya. Mungkin kalau pembina saya ngalamin kalau dulu itu palang pintu memang tuh bener asli tarung sama orang kampung situ. Tapi kalau sekarang udah settingan. Udah settingan perkembangan zaman kita kembangin ke seninya. Jadi gini. Jadi kalau dulu palang pintu itu memang betul jawara mempelai laki bawa datang nih ke calon mempelai wanita. Emang betul jawara, emang berkelahi. Kalau mempelai lakinya nih nggak bisa jatuhin tuh jawara perempuan ya pulang. Batal nggak jadi batal. Waduh. Jadi harus bawa. Cuman kan di situ akhirnya kita buat seni, kasihan orang niat baik. Kalau emang jawara kurang jago masuk ke jawara perempuan jago, dia kagak jadi nikah. Kagak nikah tuh perawan gitu. Makanya akhirnya dibuat seni ya. Salah satu seni kebanggaan masyarakat Betawi, palang pintu di luar silatnya. Jadi Ane juga ngalamin, Ane waktu nikah istri Ane orang Pekalongan, orang Jawa, tapi Ane pakai palang pintu juga tetap gitu, karena itu tradisi Betawi yang harus kita lestarikan. Kita bangga sebagai orang Betawi gitu. Kalau bukan orang Betawi yang lestariin, siapa lagi gitu. Jadi nggak harus orang Betawi nikah sama orang Betawi baru ada. Salah satunya apa mempelai wanita atau mempelai prianya ada Betawi, pasti ada palang pintu. Betul. Dia menggunakan adat Betawinya gitu. Karena memang paling ramai, orang paling suka itu. Karena pantun aja lucu, berantem aja lucu gitu. Ada yang jadi hiburan tersendiri ya Bang Gigi ya? Benar. Ada lagi nih Bang, dari Airika Septia Karunia dari SMKL 57 Jakarta. Anak sekarang emang bagus-bagus namanya ya. Pertanyaannya, aspek apa yang harus diperhatikan dalam menampilkan kesenian palang pintu? Ya aspek-aspeknya itu ya mungkin pakem-pakemnya ya. Ada beberapa pakem di palang pintu. Salah satunya dari garis besarnya aja, terutama dari kata-kata yang bermoral gitu ya. Pantunnya itu ya, ya, dari pantun bersambut yang nggak ada kata-kata kasar dah.
Busananya juga keren-keren. Busananya juga kita di palang pintu juga salah satu juga kita mengenalkan edukasi di busana. Yaitu kan ada yang namanya beskap, baju kain serong, buku macan, dan juga ada baju sadaria, pangsi, ya kan. Untuk jawara tuh pangsi nih, ini baju-baju jawara nih. Beskap itu salah satunya. Di sini ada kuku macan. Kenapa dinamakan kuku macan? Ada simbol sendiri. Itu simbol kejantanan seorang laki-laki juga, laki-laki dari Betawi. Dalam arti anak Betawi itu macan Kemayoran nih. Bisa berantem sama macan. Makanya Persija dinamain macan Kemayoran. Dan kebetulan Anda juga pakai kalung kuku macan nih. Udah ciri Betawi. Macan aja kukunya bisa ambil. Apalagi anak perawan orang kita nikahin ya. Salah satu simbol kejantanan dah ya. Baik, buat teman-teman diingatkan ya, nanti kan akan ada penampilan video lagi tentang silat. Nah, buat kalian yang belum bertanya, tanya seputar silat Betawi ya teman-teman. Buat ini kita akan menanyakan 2 pertanyaan lagi dan kalian bakal ditayangkan video silat. Mungkin kita akan 2 pertanyaan lagi kali ya Bang. Tentang ini nih ya, palang pintu. Kalau bisa pertanyaannya jangan sama yang udah-udah ya. Iya, kalau bisa pertanyaannya yang bagus, yang unik, yang baik, yang cantik ya. Biar dapat kaos. Beda sama yang tadi. Ya beda. Dapat kenang-kenangan dari Yayasan Benyamin. Ada ini Bang, dari Asmi Aprili. Waduh, semua yang nanya ya. Dari SMK Negeri 57 Jakarta. Karawitan. Nilai apa yang terkandung dalam tradisi palang pintu? Nilai-nilainya Bang. Nilai-nilai. Nilainya apa yang terkandung? Ya nilai-nilainya di situ kita satu ya kan, palang pintu juga menyimbolkan tadi keberadaan seorang laki-laki. Kalau dia juga harus bisa menjaga keluarganya, kedua juga bisa ngaji, dan juga nilai-nilai dalam palang pintu itu yang saya harapkan gitu ya, juga dari segi penampilan palang pintu juga ya, dan juga kata-katanya juga kalau bisa jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar, ya kan. Di situ juga kita mengedukasikan, salah satunya juga tadi yang saya bilang dari penampilan kita juga mengedukasikan salah satunya baju adat-adat Betawi, busana yang ada di situ. Jadi kalau sedikit saya tambahkan, nilai-nilai yang diambil dari prosesi palang pintu ya, palang pintu salah satunya yang paling jelas itu adab. Adab ya Bang ya. Kita masuk kampungan harus berbisi kan adab. Kata-kata sopan, adab. Nah, ngaji juga kan kita kan harus adab. Karena kan semuanya kalau yang namanya jenis budaya kita kan harus beradab. Jadi kalau bisa dibilang nilai-nilai dari palang pintu itu sebenarnya tuh di situ yang paling penting tuh di luar budayanya, seninya Betawi dari pakaian apa semuanya, tapi adab di situ yang harus teman-teman kita nih, adik-adik kita yang di sekolah itu yang harus dilihat, diperhatikan. Ada budaya. Jadi kalau lewat kita jangan main selonong aja. Di situ kan udah dibilang ditahan sama orang, kudu permisi. Jadi di situ adab, tata krama semuanya ada di situ. Tata krama dari bahasa, dari sambut pantunnya kan sopan. Jadi ya itu yang tadi bilang dari awal kita bilang tontonan menjadi tuntunan. Seperti itu. Iya, kalau sekarang kalau istilahnya kan palang pintu dipalang nih, nggak boleh masuk dulu nih. Lu harus lewatin dulu step-stepnya nih. Pertama ya lawan dulu tuh jawara-jawaranya. Kalau zaman sekarang kan portal tuh kalau di komplek. Nah, palang pintu tuh istilahnya. Nah, dihalanginnya sama jawara-jawara. Kalau bisa numbangin jawara-jawara dari mempelai wanita, baru dipersilakan masuk. Dibuka tuh palangnya. Nah, boleh deh lancar. Duduk nikah di situ. Berarti pokoknya mencerminkan bahwa pengantin pria bahwa ya, berani melamar, ya dia apalagi adab itu harus kencang ya, harus kental, berani melamar dan dia harus bertanggung jawab. Gitu. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Makanya tadi situ ada sike, ada di istilahnya ada yang pintar mengaji. Itu nilai-nilainya itu yang dimaksud itu bahwa seorang laki-laki harus benar-benar bertanggung jawab dunia akhirat. Kalau dia udah siap rumah tangga ibaratnya. Oke, lagi. Ini satu pertanyaan terakhir dari Dinda Aulia dari SMPN 99.
Apakah hanya asli orang Betawi saja yang bisa memainkan peran dalam seni Betawi palang pintu? Maksudnya Apakah hanya orang Betawi saja tuh Bang yang boleh? Di Sanggar Bang Kiki kan banyak orang Betawi dong. Luar dari Betawi mau belajar atau boleh apa enggak gitu Bang. Kalau pada umumnya sih palang pintu itu memang kan sebagai adatnya orang Betawi ya. Iya. Tapi untuk sekarang kesini-sini juga kalau kenapa enggak, kalau memang orang dari manapun yang mau belajar ya silahkan, nggak masalah. Terbuka. Jadi kalau bisa dibilang khusus untuk orang Betawi, kesannya kita kayaknya sempit banget. Iya. Memang itu palang pintu budaya orang Betawi. Tapi kalau suku luar dari Betawi mau belajar, monggo, silakan. Iya. Orang bule juga boleh mau belajar. Silakan belajar. Gitu. Makanya abang-abang ini Bang Kiki, Bang Banjil punya sanggar ini itu dia terbuka. Artinya siapa yang mau ikut belajar ya di sini, karena sanggar ini selain palang pintu ada pencaksilat ya Bang ya. Belajar betul. Apalagi Bang? Ada pengajian juga kan? Ada pengajian, pembuatan miniatur ondel-ondel juga. Oh iya, ondel-ondel. Jadi para pemirsa kalau memang pengen tahu sampai mendalam masalah seni budaya Betawi khususnya palang pintu, pencaksilat, silakan Abang Kiki dengan terbuka, pintu terbuka, mau menerima kalau mau nanya-nanya Bang ya, sanggar Bang ya. Iya benar Haji. Jadi bukan hanya Betawi doang. Bebas, orang suku mana aja boleh. Tapi emang budayanya kita yang Abang ajarin budaya Betawi, bukan budaya yang lain-lain gitu. Betul. Ya. Adanya di Meruya tuh, Jakarta Barat, ya. Kecamatan Kembangan, Kelurahan Mulia Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ya. Nah ini Babe, Apa tadi nih? kan Babe ngomong ada pencaksilat. Nah Bang kan biasanya di palang pintu itu ada silat-silatan ya? Benar. Ada prosesnya dong pasti, ya kan? Proses latihannya tuh. Nah buat teman-teman tetap ikutin kita, tetap simak videonya karena abis ini akan ditayangkan video proses silat. Latihan. Kalian yang mau nanya-nanya seputar silat silakan ditunggu ya sambil menyimak videonya. Dong, perhatiin nih, kalau lagi pada latihan, lu liatin apa yang telah Baba latih. Jadi ntar nih temen-temen lo adu jotos, main golok, lalu juga semuanya pada bisa. Yang penting latihannya biar rajin. Ntar teman-teman lo datang nih, yang udah lagi bunuh permasalahan semuanya. Makanya kalau latihan jangan lupa ya izin sama emak sama baba ya, biar latihannya cepet bisa dan pintar. Assalamualaikum. Salam. Ya, baru sampai loh. Iya, Pak. Iya. Tadi. Biasa macet Jakarta mah. Ayo pemanasan dulu. Ayo pemanasan dulu dah. Belum latihan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, posisi. Latihannya bener-bener. Iya, Pak. Yang penting kuda-kuda diperhatiin. Siap. Ya. Ya. Ayo coba mulai. Pasang pukul. Nah. Hop. Balik. Hop. Balik. Nah. Hop. Nah. Balik. Ya. Hop. Balik. Ya. Habis. Coba satu dulu. Baru segitu aja udah aja. Lagi. Menit aja belum. Sekarang saya embat satu, gua mau lihat. Yang gue udah ajarin lo praktekin. Yang benar. Kuda-kuda. Kuda-kuda yang benar. Nah. Yang kayak Baba ajarin biasa. Mulai, saya embat satu. Up. 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 Baik, up. Up. Yang buatnya yang benar apa tong? Masya Allah. Saya embat, balik, up. Nah. Cu. Baik. Nah, sekarang gue lihat. Habis hebat satu, hebat dua. Ya. Kuda-kuda. Laki yang liatin gua.
Perhatiin yang gue udah ajarin. Siap, kuda-kuda. Gamblong dia. Dimantepin kuda-kuda. Biar gagah perkosa. Siap, saya mbak dua. Berat. Ju. Baik. Begitu. Ju. Baik. Ya ilah udah begitu udah ngos-ngosan anak muda ya. Makanya jangan baru gadang mulu kalau mau latihan. Terus, maju. Ah. Ya. Mantap. Waalaikumsalam. Wah, lu kemana aja sih? Lu tadi ngeting baba latihan udah. Dasar lu praktekin sendiri. Jurus aja. Ya, udah yang benar. Ya, jurus satu. Ya, cakep. Ya, cakep. Ya, cakep. Ya, cakep. Ya, habisin. Mantap. Oke, Be. Jadi itu kan tadi sasaran latihannya ya, Be. Nah, kira-kira nih, Be, sebelum latihan itu ada nggak sih kegiatan apa dulu gitu sebelum mulai latihan? Oh gitu. Jadi anak-anak kami yang datang ke rumah kami itu ada 50 orang. Tom, perhatiin nih kalau lagi pada latihan, lu liatin apa yang Baba latih. Jadi ntar nih teman-teman lo adu jotos, main golok, lalu juga semuanya pada bisa. Yang penting latihannya biar rajin. Ntar teman-teman lo datang nih, ini udah lagi berproses semuanya. Makanya kalau latihan jangan lupa ya izin sama emak sama bapak ya biar latihannya cepat bisa dan pintar. Salam. Ya, mau bersama lo. Iya, Pak. Biasa macet Jakarta mah. Pak, kemana sih lu? Ayo mana dulu dah. Belum latihan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, oke. Latihannya benar-benar. Iya, Pak. Yang penting kuda-kuda diperhatiin. Ya. Ayo coba mulai. Bakal mukul. Nah. Hop. Balik. Hop. Balik. Nah. Hop. Nah. Balik. Ya. Hop. Balik. Ya. Sudah satu dulu. Baru segitu aja udah aja. Lagi. Menit aja belum. Sekarang saya bahas satu, gue mau lihat. Yang gue udah ajarin lo praktekin. Yang benar. Udah-udah yang benar. Nah. Yang kayak Baba ajarin biasa. Mulai, saya bahas satu. Up. 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 Baik, up. Up. Ibadah yang benar dong. Masya Allah. Selat, balik, up. Nah. Cu. Baik. Nah, sekarang gue lihat. Habis saya satu, saya dua. Ya. Kuda-kuda. Latihan liatin gua. Perhatiin udah ajarin. Siap, kuda-kuda. Gamblong dia. Dimantepin kuda-kuda. Biar gagah perkosa. Siap, saya berdua. Berat. Ju. Baik. Begitu. Ju. Baik. Ya ilah udah begitu udah ngos-ngosan anak muda ya.
Oke, jangan baru kadang mulu kalau latihan. Terus, maju. Baik. Maju. Ah. Ya, mantap. Waalaikumsalam. Wah, lu kemana aja sih? Lu tadi udah bawa latihan udah. Dah selalu praktek sendiri. Jurus aja. Ya, udah punya yang benar. Ya, jurus satu. Ya, cakep. Ya, cakep. Ya, cakep. Ya, cakep. Ya, habisin. Mantap. Oke, Be. Jadi itu kan tadi sasaran latihannya nih ya, Be. Nah, kira-kira nih, Be, sebelum latihan itu ada nggak nih, Be, kegiatan apa dulu gitu sebelum mulai latihan? Oh gitu. Jadi anak-anak kami yang datang ke rumah kami itu ada 50 orang. Bahkan lebih. Jadi ngaji dulu di rumah. Nalar, yasinan kalau malam Jumat wajib. Sebelum latihan tuh. Sebelum latihan kita ngirimin orang-orang tua kita, gonggong kita, ahli-ahli gablong ngeruyah, buyut-buyut kita, buyut-buyut kita. Kita kasih tawasul 2 jam dari yasin, tahlil sampai doa. Mengingat, lo ini kan ya. Nah kalau latihannya malam Senin tuh dari habis Isya jam 8 mulai. Ustaz, itu digabung nggak antara bocah sama yang remaja sama yang dewasa? Oh yang enggak, bocah dulu karena bocah kan pada sekolah. Ya ngantuk. Jadi bocah 1 jam, ntar yang remaja 1 jam bahkan lebih. Belum minta ini kembangnya, belum minta ini. Ini kita capek, tapi capek girang. Masih mau bocah mau pada ngelestariinnya. Nggak ada unsur paksaan tuh ya? Ora. Nah, itu yang kita perlu tahu. Dikasih, saya minta duit juga ora. Enggak, anak-anak tuh yang mau latihan tuh enggak dipaksa sama Ora. Enggak dipaksa sama Ora. atas kemauannya itu. Kemauan bocah-bocah dia itu. sendiri. Ya, itu tuh yang kita cari. Jangan sampai Makanya jadi semua. Banyak kan bocah-bocah mulu ya atau luar mulu ya juga boleh? Ada yang dari Srengseng, 3 orang. Srengseng Depok. Iya. Depok. Sawah, buat sawah. Ada Doglo. Doglo bukan di Jawa nih. Doglo di Jawa, bahkan ada yang dari Tangerang. Siapa aja yang mau belajar terbuka ya, Pak. Terbuka lebar. Rumah saya gede. Siapa aja masuk. Saya mau itu rumah. Pak Ustaz, waktu latihan pernah ada yang cedera atau celaka atau terkilir atau gimana? Ada yang pernah nggak? Oh, alhamdulillah. Selamat barokah, nggak ada. Ada di ngaji dulu, doa dulu. Pokoknya mau pertama doa, tak selesai doa. Kayaknya tadi palang pintu aneh ngilu itu ngeliat ada main golok. Itu goloknya beneran tajam apa kagak ya? Rampan rambut. Buat pondok boy ini. Bos sapi kambing. Pak Bambajil lo tahu kali ada berapa jumlah anggotanya nih, Sanggar? Kalau jumlah anggota, kebetulan kan saya kan bisa dibilang sanggarnya sanggar induknya, sanggar Kembang Jaro induknya, sanggar Resor Lumaya ini binaan dari Kembang Jaro. Jadi kalau digabungkan itu kurang lebih sekitar hampir 80-an tuh. 80 lebih. Dari anak-anak, remaja, dewasa. Ya kurang lebih sekitar segitu. Masih eksis terus sampai sekarang. Alhamdulillah, alhamdulillah Bang Haji. Karena orang tuanya mendukung, kita juga semangat dan yang harus Bang Haji ingat ya, ini Bang Heru, sepeser pun kami tidak meminta bayaran. Ada anggota itu enggak? Enggak ada. Kalau gitu saya mintain. Kalau
Kalau baju pangsi, beli sendiri dah. kalau saya ada rezeki, saya bikin. Kalau nggak ada, di rumah minta dipindah. Mau baru, mau baru. Seperti itu. Jadi tidak memberatkan ya. Jadi sanggar ini, abang ini, kalau barang siapa yang mau latihan, ya, jadi tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur ada biaya. Tidak ada. Nggak ada biaya Itu kalau pendaftaran. namanya ada orang tua yang mau memberikan ya sedikit ini, mungkin ya itu juga buat konsumsi kali ya, buat turu gitu lah. Ya, kalau umpamanya ada orang tuanya gitu yang ingat ngasih rezeki, ya beli air. Ya, buat bocah-bocahnya juga pada minum. Jadi kami ini dari Ustaz Simun, saya, Kiki. Memang Kiki saya pesenin sekali sebelum dia mau buka ini sanggar. Ki, tolong jangan lu minta bayaran. Karena saya pesen juga dari guru, dari engkong, jangan pernah minta bayaran. Kalau ngasih silakan gitu ya. Kalau mau ngasih silakan, tapi jangan perlu minta. Pokoknya jangan minta aja. Pokoknya itu diharamkan kalau kita minta. Betul. Itu aja Bang. Karena kita sifatnya kita kan pelestari. Pelestari budaya. Ya, kalau bukan kita siapa lagi? Dia maunya juga bersyukur ya. Nah, ini terus saya lihat tuh pembukaan tuh anak kecil gini bang, loh. Jago banget mainnya. Itu gimana tuh? Itu dia latihannya berapa lama? Terus dasarnya susah nggak sih? Kalau mungkin nanti ada orang tua atau ibu-ibunya pengen, wah anakku mau masukin lah, pengen main nih, mudah-mudahan bisa kayak dia gitu ya. Gimana bang? Itu semuanya tergantung kemauan anak itu Bang Haji. Kalau memang tekad anak itu kuat, dia berani capek, cepat dapatnya. Jadi di antara main pukul yang ada di Betawi, itu gambrung nih paling capek. Karena dia bisa dibilang main pukulnya setengah badan. Jadi udah rendah, di seperti kita dulu lah berukuran seperti ini. Jalan ngosek bukannya belangka. Jadi kalau orang niat setengah-setengah, nggak akan bisa dapat. Oh gitu Bang ya. Saya belajar 9 tahun. 9 tahun. Tapi sampai sekarang ini saya istilahnya masih pengen lancar terus, pengen bagusin terus. Jadi saya dulu tuh waktu saya belajar 1 jurus 3 bulan baru diganti. Kita salah sedikit dihukum sama guru, ditaikin sama bocah kiri kanan, kita suruh jalan ngosek. Saya 1 jurus pada kabulok kan. Jurusan. Tapi abang nggak ada dulu zaman dulu latihan tuh dimarahin apa? Nggak ada rasa sakit hati bang ya? Karena emang dasarnya abang kemauan pengen belajar kan gitu. Iya karena kemauan kita sendiri ingin melestarikan budaya. Itu. Ya, Nah, mungkin nih abang, saya potong lagi nih ya bang, kan mau nyapa sama teman-teman di rumah nih. Nah teman-teman, tadi sudah melihat proses latihannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya tentang proses latihan silatnya seperti apa. Ditunggu ya pertanyaannya. Ini yang nanya kalau pertanyaannya bagus dapat hadiah nggak? Oh benar. Nah itu gitu. Pasti dapat hadiah. Hadiahnya Pepsi. Namun ada Ibu Eda, selamat datang Ibu Eda. Semoga masih tetap standby ya di sini di Zoom webinar. Siapa lagi nih? Dan SMPN 216 Salemba ada Bapak Wahyu Ridwan, Ibu Syamsi dan Ibu Nurul. Selamat datang Ibu dan Bapak Guru. Dari SMKN 57 jurusan Karawitan dan Tari ada Bapak Aji. Selamat datang Bapak Aji. Dan SMKN 66 ada Ibu Nur. Selamat datang Ibu Nur. Nur ya, SMK Ya. SMK ya. SMK. MN. Setia Ibu ya. Iya, dari pagi. Dari minggu kemarin juga. Iya, dari minggu pertama. Nah, semoga sampai acara nanti habis Bu, sampai Iya. bulan Desember nanti Bu. Setiap Sabtu Minggu. Tahun apa? Hadiah. Lanjut aja mungkin Pak ya Ben, Bang. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Wahyu Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ridwan dari SMP Negeri 216 Jakarta. Ada tidak perbedaan silat Betawi dengan silat prestasi? Silat Betawi dan silat prestasi gitu ya? Iya, Bedanya? Bedanya. Ya sangat beda sih. Mungkin apa sangat bedanya Bang? Ya, Apa yang karena membedakan, begini. Bang? Kalau silat Betawi itu kan kita kan dikenal akan silat ketradisionalannya. Tradisionalnya, oke. Tentang pukulan, tenaga juga emang nggak boleh main-main, boleh banget sekuat kita pun tenaga. Jadi keaslian silat Betawi yaitu yang membedakan silat Betawi dan silat prestasi.
Makanya di sini kan kalau dibilang silat prestasi ini apa nih maksudnya nih? Apa yang ikut kejuaraan-juaraan di Olimpiade, PON, sihir itu kan silat juga Pak. Itu silat itu kan bisa dibilang Melayu ya, nasional ya. Melayu kalau itu kan bisa dibilang silat nasional ya, silat. Ya, mungkin adik kita ini bilangnya silat prestasi. Jadi bedanya silat prestasi dengan silat tradisional, silat Betawi itu ya sangat beda. Sangat beda sekali. Karena kan kalau di silat tradisional Betawi itu kita ada lompat-lompat, ada tendangan lompat seperti salto begitu, nggak ada nyungkir balik. Oh gitu Bang, nggak ada yang namanya muter gitu nggak ada Bang? Nggak ada kalau kayak seperti ya silat-silat luar gitu ya, kayak seni bela diri luar kayak taekwondo kan. Nggak ada kita lompat. Kan kalau yang prestasi kalau seperti kayak di film-film tuh kayak macam kemarin maaf gitu saya sebutin kayak Iko apa-apa kan tuh menunjukkan silat dari Indonesia tuh. Iya. Nah itu mungkin dinamakan silat prestasi dari Bang ya. Itu nah itu mungkin kombinasi Bang ya. Iya, itu udah jadi diambil dari berbagai sumber, biar dia seni enak dan bisa diikut kejuaraan di tingkat negara. Seperti itu. Jadi kalau dibilang apa bedanya silat Betawi sebagai Betawi ya sangat beda. Sangat beda Bang. Sangat beda. Kalau umumnya kayaknya kalau silat tuh apalagi ya mungkin saya ngeliat dia nggak bilang nggak ada lompat-lompat, kebanyakan jurusnya jurus kunci semua Bang kali ya. Yang saya perhatiin Bang ya. Betul. Dia kebanyakan tuh kan mainnya di tangan semua tuh. Iya kan? Jurus lepitan lah lepitan ya. Sekali pukul mati. Jadi kalau dulu sebenarnya kalau Betawi itu bukan silat namanya Bang Haji. Apa tuh? Main pukul. Oh, dulu namanya main pukul tuh. Bukan dibilang nama silat ya. Kalau silat itu yang layu. Kalau orang Betawi bilang dulu, "No, soalnya kita lu belajar pukul." Main mau belajar pukul di babak anu. Seperti itu. Jadi bukan dibilang belajar silat tapi belajar pukul. Kalau dulu cuma kan semakin kemajuan zaman, makin kemari kesannya kalau pukul itu kesana kayaknya kasar buat nyepol orang. Kesana belajar silatnya di sana. Nah ini, apa nih Abang? Ya jadi bisa dibilang bedanya sangat beda. Gitu. Kan di silat Betawi itu ada macam-macam kan. Kalau ada beksi, ada juga yang kalau di Muruya ini khusus apa namanya? Gamblong. Nah, ngomongin gamblong. Ada lagi nih yang gemblong nih, beda. Oh, iya benar. Ngomongin gamblong, ada pertanyaan dari Ahmad Fauzan Siraja Ramadan. Dari SMPN 99. Apa aja sih jurus-jurus di silat gamblong? Oh, kalau jurus-jurus di silat gamblong tuh banyak. Kalau pengen lebih tahu lagi, datang ikut belajar. Ada berapa jurus gitu? Itu kalau jalan jurusnya ada 18. 19-nya dibilangnya buka hormat, 20-nya buka satu, dianggap tuh dipanggil kembang bombang. 21-nya itu kita sambut itu jadi kita uji murid kita satu dengan murid yang lain yang udah lulus 18 jurus itu sampai buka satunya udah, nah itu kita sambut. Jadi sambut itu istilah kata dia berantem. Tapi kalau sekarang kan kalau misal kita bilang kita sambut terbuka itu kan sekarang namanya anak muda ya, takut kena pukul daripada dendam. Akhirnya kita bikin tuh sambut tempel aja. Sambut kalau misalnya sambut bulungnya itu kan wah sambut jadi takutnya kena pukul marah. Kalau zaman dulu waktu angkatan saya memang sambut pukul. Ya siapa yang jeli yang nggak kena. Dia sambut tempel gimana? Sambut tempel kita cuma main ambilan aja. Jadi dia datang berdua gitu seret siapa yang berdua ngambil. Siapa yang kurang gesit enggak ya ambil teman-teman jatuh. Itu namanya sambut tempel aja. Tentunya tapi kalau diperagakan di malam itu ya pasti semuanya harus latihan dulu. Iya, harus. Nggak mesti, ayo main gitu. Ntar kan nggak yang ntar siapa yang kena, apa ntar gue yang kena, gitu. Kalau jadi berarti mesti latihan dulu. Jadi kalau bisa dibilang ada berapa jurus, yaitu kalau di silat gamblong asli dari Muria ada 18 jurus, jalan jurusnya 18. 19-nya buka hormat, 20-nya buka satu, dipanggil kembangnya bombang, terpadu dari jurus 1 sampai 18. Satunya itu kita sambut gitu. Ada lagi nih dari Bintan Syafa Aninda dari SMK 57 Jakarta. Seperti yang dilihat di suasana latihan yang ditampilkan tadi. Mengapa dalam silat kuda-kuda selalu diperhatikan dan sangat penting di dalam silat? Jadi gini,
Kalau yang namanya dalam bela diri apapun pasti semua kuda-kuda. Karena itu tumpuan Bang ya? Tumpuan. Jadi teknik dasar silat itu adalah semua di kuda-kuda. Kalau kuda-kuda kita kurang tegar, kalau lemah, dia ketarik orang yang lumpuh. Sesepak orang yang lumpuh. Makanya itu diperhatikan kuda-kudanya. Seperti rumah lah, kalau kuda-kuda yang kurang bagus kan dirumbangin. Jadi semua itu kuncian dasar. Teknik dasar ya. Kalau di mesin itu semuanya kuda-kuda. Kuda-kuda semua. Kuda-kuda dan pernapasan. Jadi kalau kuda-kuda itu udah bagus, semua kuat, semua juga akan ikut. Itu makanya tadi kan kuda-kuda tuh karena kan ada yang kaki lurus, maka nggak boleh tuh. Lurus itu kan nggak lurus, agak sedikit ya dibuka gitu. Jadi itu buat nahan beban. Nah kalau dia ini nggak Bang nih, kuda-kudanya lain Bang. Apa tuh? Kuda jangkrik sih. Nih Bang, ngomongin kuda-kuda. Buat teman-teman yang udah bertanya tentang silat, kita keep dulu nih buat di sesi selanjutnya. Hari ini bakal ada pertunjukan silat yang berikutnya nih. Ditonton ya, disimak baik-baik untuk pertanyaan selanjutnya. Waalaikumsalam. Sampai dong. Ya. Rapi. Kainnya benerin. Sampai satu. Kainnya dong, ikat. Ikatnya benar, kencang. Ya. Ini main golok hati-hati dulu pada ya. Sesuai yang udah Bapak ajarin. Jangan sampai kena. Jadi yang udah Bapak ajarin dipraktekin dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Ya, jadi mulai. Udah pemanasan Pak. Ini gue liatin. Ya, salam. Formasi. Tuh, liatin. Ya. Samukul. Buka. Ya. Samukul. Buka. Iya. Samukul. Buka. Ya. Hap. Hap. Ya. Hap. Liatin tuh. Hap. 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 Siap. Lanjut. Cakep. Iya, cakep. Ya. Salam. Jadi. Ya. Ini ada lagi nih. Kenapa gerakan silat Betawi tidak ada dalam gerakan IPSI? Udah ada kan jawabannya? Berpegangan. Ya, lihat. Iya, iya. Iya. Baik, hati. Iya. Mantap. Dah. Salam. Ya. Gebrakin yang benar ngomongnya. Ya, yang jelas. Ayo, serang. Oh iya, Bang Kiki, saya pengen tahu kalau dari Bang Kiki ini kebanyakan usia remaja atau anak anggotanya?
Di Sanggar Raisa Humaira ini dari anak-anak sampai remaja, bahkan sampai udah yang berumah tangga juga ada. Ada ya. Iya. Berumah tangga yang sininya 3 tadi ada tuh Bang. Ada ya jadi pemuda ya. Totalnya berapa Bang Kiki di Sanggar Raisa? Kalau khususnya di Sanggar Raisa kurang lebih dicampur anak kecil dan dewasa itu 60. Nah, Anda mau tahu nih, ini jobnya apa aja yang banyak nih biasanya? Kalau saya sih di sini alhamdulillah sih ondel-ondel, yang 1 meter sama yang 2 meter. Nah, kemarin saya sudah baca tuh running tag di TV bahwa Pemda DKI sudah membolehkan untuk resepsi di gedung asal mengikuti protokol COVID. Nah, udah ada order belum di gedung, udah ada order lagi nih banyak ya. Iya, selama pandemi ini sih agak sepi ya. Agak sepi. Mudah-mudahan udah boleh. Iya. Setiap bulan mas 1-2 sih ada, cuman memang agak serame kayak biasanya. Jadi sekarang kan udah boleh lagi nih di gedung untuk resepsi pernikahan. Mudah-mudahan order lagi. Ya mudah-mudahan nanti saya order juga. Boleh. Lagi dicari. Bisa. Nah, mungkin kalau boleh tahu alamatnya, kalau orang mau tahu nih, mau undang palang pintunya ataupun pengen latihannya, alamatnya di mana nih? Ini Sanggar Raisa. Nah, Sanggar Raisa kalau alamat sekretnya itu di Jalan Haji Lembar, Merdeka Selatan, RT 7 RW 2, Kembangan, Jakarta Barat. Nah tuh ada tuh di bawah tuh. Pokoknya kajian dari kampus sampingnya samping. Nempel. Tanya aja orang udah tahu itu. Bukan main. Tanya Sanggar mana Sanggar? Cakep banget doang. 400 meter. Punya siapa? Udah punya kita rame-rame. Oh iya. Siapa balik bisa datang. Bentar nih, sama lagi nih udah teman di rumah. Waalaikumsalam. Baru pada sampai tong. Iya dah. Ya. Susunnya rapi. Kainnya benerin. Jangan sampai kesangkut. Kainnya tong ikat. Ikatnya yang benar, yang kencang. Ya. Ini main golok hati-hati lu pada ya. Sesuai yang udah Baba ajarin. Jangan sampai kena. Jadi yang udah Baba ajarin dipraktekin dengan sebaik-baiknya. Waalaikumsalam. Baru pada sampai tuh. Nah, Bang, tadi kita lihat tadi itu ya. Ada yang latihan pertama tuh anak kecil yang pertama tuh ada 2 orang. Kayaknya gerakannya lucu juga tuh Bang. Itu dengar kabar dia bukan orang asli Betawi kan ya Bang? Ada. Tuh. Orang Medan aja mau dan bisa belajar sampai belajar orang tuanya Iya. Jadi bukan orang Betawi itu Bang, bukan. Orang Medan. Bahkan non muslim ya? Non muslim. Boleh gitu kalau mau latihan untuk tradisional Betawi mau dipelajari nggak apa-apa, siapapun boleh, saya buka gitu. Nih Bang, ada pertanyaan nih Bang. Dari Bagas Ramadan Prasetyo. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Ane Bagas Ramadan Prasetyo dari SMKN 57 Jakarta. Bang, Ane mau nanya nih, dalam silat Betawi setiap perguruan punya sebutan masing-masing, misalnya silat cingkrik. Ya. Punya sebutan lu jual gua beli. Itu memang ada maknanya sebutan itu tuh Bang. Kalau itu Pak Guru aja. Kalau silat itu sih bukan sebutan tapi pakem-pakemnya. Jadi gini, mungkin kata siapa tadi? Bagas ya? Iya. Jadi kalau di silat Betawi itu memang banyak aliran ya, jenis permainannya, cingkrik, gamblong, direksi, kembang latar, kalau kembang latar itu kayak nama. Jadi kalau slogan apa tadi bilang lu jual gua beli, kalau itu masih sebenarnya slogan dari dulu, kayak orang nantangin ribut.
Gitu. Jadi Maka sekarang lebih rame lagi, lu jual gue borong. Wah, juragan tuh. Jadi kalau misalnya dibilang di tiap perguruan silat atau sanggar-sanggar nggak ada itu slogan-slogan lu jual gue beli. Nggak Itu ada hanya makna. bahasa pasar, bahasa preman. Nggak ada makna. Itu hanya obrolan, istilah kata obrolan Warung lah. warung, berbicara sama teman. Jangan kata segitu. Pokoknya dia jual kita beli. Nah, seperti itu. Ada lagi nih dari Denny Satria Putra. Assalamualaikum Be, Abang. Waalaikumsalam. Aye Denny Satria Putra dari SMA Negeri 22 Jakarta. Wah, tadi belum disapa ya SMA 22. Selamat datang. Selamat bergabung. Di bahasa Inggrisnya tutu berarti. Mau bertanya nih Be, untuk adu golok itu boleh diperagakan silat tingkat apa? Dan apa yang perlu diperhatikan pada latihan adu golok tersebut agar tidak melukai? Dalam adegan adu golok itu semuanya sudah dikonsep dengan rapi dan dilakukan oleh profesional yang terlatih. Jadi golok itu pun ada yang golok tajam, ada juga yang sudah kumpulin yang tidak membahayakan. Jadi umpama dia lebih itu tadi dalam jadi untuk posisi. Jadi kesana kan kalau si memantakan kosongan kan kurang sedap. Ini kan ada golok nih di pinggang. Gunakan. Ini karena tambah jago, tambah jantan seperti itu. Memperindah juga. Tapi ya itu juga golok itu kalau yang namanya buat latihan menghindari kecelakaan atau ini pasti golok yang kita kumpulin. Atau bisa juga pakai golok-golokan bikin persis. Bisa. Kita juga latihan. Walaupun memang abang ini bukannya hanya buat menunjukkan atau bertandang bukan. Hanya sebagai apa ya? Seni. Lengkap lah ya. Makanya disebut seni bela diri. Nah, mungkin seni bela diri nih. Ada lagi nih satu lagi pertunjukan yang gede-gede, dewasa-dewasa, remaja-remaja. Bisa disimak dulu nih buat pertanyaan-pertanyaan ini, kita keep dulu buat sesi selanjutnya ya, teman-teman. Waalaikumsalam. Baru sampai loh. Iya. Telat nih, jalan. Iya. Hati-hati. Tadi di sono tadi di mana? Ya. Salam. Assalamualaikum. Hop. 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 Ini berapa nih? 9. Oh. Dia sama siapin dulu pertanyaan kan. Menang nggak? Kalau mau closing? Ini aja. Ya, kenapa dikit mukanya? Wah, buset deh. Hampir-hampir aja. Siap. Hop. 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 Ya. Ini satu tanya jawab dulu kan ya? Paling satu lah. Satu aja. Nah, ini kan ada si Pak Guru ini nih, yang Aji Cahya Jumlat. Apa katanya? Kan dia nanya, tapi dia ituannya kayaknya anak muridnya si Abdul. Dia mau nanya, kenapa gerakan silat Betawi tidak ada dalam gerakan itu? Itu dibacain aja apa enggak? Soalnya kan pertanyaan yang sebelumnya sama Cina tuh. Assalamualaikum. Anak muridnya.
Saya mau nanya nih Bang nih. Boleh. Tadi Bang kita lihat tuh jurusnya namanya jurus jalan tangan tuh gimana sih Bang? Apa biasa kan orang kan identiknya kan copet. Cepet jalan tangan gitu. Nah, tolong Bang dijelasin Bang, biar kita tahu nih semua nih. Mungkin begini Bang Haji ya. Mungkin ya kan memang kalau di bahasa main pukul bahasa itu kan memang banyak ya macam-macam ya. Iya. Mungkin di sini mungkin bukan jalan tangan tapi gulungan mungkin. Oh, gulungan. Jadi kalau di gamblong ini, kalau ciri khas gamblong itu dia disembat sama ini nih. Nah, Bang, tolong. Ini Iga nggak boleh rapat. Nggak boleh renggang nih. Harus jaga Iga. Raganya di depan nih. Nggak boleh. Sama Hero. Nah, sini jangan sini jangan di bawah. Abang sendiri aja sini. Peragain bagaimana? Ini ke sono kemari nih. Ini kamera Bang. Nah, jadi kalau di gamblong ini cirinya nih ya, Bang. Ini kan dia gini nih. Nih. Nih siku harus rapat di Iga. Rapat di Iga. Sama nih pentilan, sama ini sembatan. Set bawa kemari. Nah, kalau pukul semua orang pukulan punya. Set. Bisa gue. Kayak gitu Bang. Itu ciri. Nah itu yang terakhir Pak, gebrak itu apa Kalau gebrak itu buat nakutin orang. Jadi kalau ceker kakinya nggak kena, sebenarnya ini buat tendang. Cuma kalau dia pergi, kita gede aja. Lu berani pukul. Iya Bang Haji. Itu cuma sedikit aja dipanggil. Jadi semua jurus itu kalau gamblong itu kan ada. Ada berapa jurus, Pak? Total semua Mas Amru 21. 21 Bang ya. Satu jurus sebulan tuh. Berarti 9 jurus Kalau sebulan. dia daya tangkap cakep sebulan. Daya tangkap cakep sebulan. Karena kan dari kuda-kuda harus rapi, kosekan kakinya harus rapi, pentilan tangannya, iganya nggak boleh renggang, pukulannya. Jadi semuanya kita perhatiin. Ini ada sanksi nggak sih Bang? Misalnya dia melanggar aturan, misalnya dia berantem nih, bangor gitu. Ada sanksi nggak dari? Paling sanksi cuma kita kasih tegur aja, kita kasih nasihat. Karena itu kan anak orang, nggak boleh kita galakin. Kalau kita galakin dikit, laporin kita. Ada mahnya dia. Paling kita kasih nasihat. Kalau emang masih mau pada belajar di sini, mau lihat jangan takabur. Karena saya setiap habis sesi latihan, saya selalu mengarahkan mereka, ini mau bela diri buat ngelindungin keluarga kamu, ibu kamu, bapak kamu, adik-adik kamu di luar untuk melestarikan budaya. Jadi jangan dulu ke jago-jagoan. Kalau mau jadi jagoan, jangan belajar di sini. Lu mau belajar di pasar, di pelabuhan, kayak gitu. Seperti itu. Karena selalu di atas langit ada langit. Betul. Nah, gimana nih? Udah, mau Mega? Kali aja terakhir nih, kalau masih ada yang mau nanya juga, monggo ditanya silakan ya. Terus nih sebelum, iya benar. Tentang jurus-jurus silat nih tapi ya, bukan tarian-tarian ya, tentang silat, oke? Nah mungkin nih Be, gimana? Kan kita udah mau mengakhiri acara nih Be. Ada nggak Be ucapan-ucapan buat teman-teman di rumah nih? Kalau dari saya, Yayasan Benyamin Suhaib, ya berharap bahwa kita nih budaya Betawi ini jangan sampai punah. Kalau bukan kita ini siapa lagi? Betul. Jadi saya nggak ada istilahnya rasa, oh ada orang Betawi sana lagi mau ini, nggak ada kita nggak boleh, kalau perlu kita dukung. Iya, jangan ada yang rasa iri atau gimana, jangan. Saya kepengen pokoknya Betawi mana, pokoknya dia berada, dia mau angkat budaya Betawi, dia mau melestarikan, itu perlu kita dukung. Nah itulah keberadaan YBS Yayasan Benyamin Suhaib untuk merangkul semua seniman-seniman Betawi dimanapun di 5 tanah Betawi dan sekenanya. Nah ini kita perlu bangga juga nih sama generasi muda yang mau melestarikan budaya Betawi nih. Langkah yang kayak begini nih kudu diawetin, kudu dikloning, kudu diperbanyak. Gimana pesannya buat generasi muda nih? Ya kalau pesan saya sih gini aja. Main gamblong asli mainan meru ya kan, kudu dilestarin karena itu budaya. Biar kata main pukul kita pada beda, tapi persaudaraan tetap kita jaga. Mantap, cakep. Terakhir nih closing dari Pak Ustadz. Jangannya Pak Ustadz. Yang penting kita mah selalu doain dan dukung remaja-remaja kita semuanya yang ingin melestarikan, saya dukung. Yang penting yang tua-tua nih, yang tua-tua. Doain biar kita sehat semua. Nah, biar kita bisa kemana-mana. Saya sebagai pembina dan ketua umum Sanggar Kebang Jaro,
berpesan kepada adik-adik teman-teman yang ada di mana pun berada, jangan pernah malu untuk menggali budaya kita sendiri, khususnya budaya Betawi. Jangan bangga sama budaya asing, budaya luar kayak K-pop lah, apalah segala tetep yang lain. Jangan bangga. Ayo mari kita sama-sama kita bangun budaya kita, budaya Betawi. Itu aja pesan dari saya, Bang Haji. Oh, cakep. Oke. Makasih ya. Bang Noni semuanya, kayaknya udah cukup nih kita ngobrol kalau udah panjang banget ya. Udah dikasih kopi, udah ini ada kopi lo 3 gelas lagi. Udah Haji semua yang ambil. Bukan kopi doang Bang, enggak ada yang lain. Akhirnya kita semua atas nama kerabat kerja akan pamit mundur. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Heru Bos Bro, Betawi asli Cipete. Mau pamit mundur. Ini Bang Kiki, Bang Haji Beno, Bang Bacil, Mega, dan Ustadz Saimun. Nah, itu dia. Kita pamit ya. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Nah, kan tadi kita udah buka sesi pertanyaan tuh ya. Dan pastinya tadi abang bilang nih bakal dapat hadiah. Iya, kaosnya keren. Bener banget. Ini kita udah ada nih bang. 3 orang itu mungkin biar surprise abang-abang yang ada. Iya, Bang Bos Bro. Oke. Sebelumnya kita belum pernah ketemu dan belum pernah tatap muka. Jadi ini masih dari Dewan Juri. Keputusan produser mutlak tidak bisa diganggu gugat ya. Yang pertama yang beruntung yaitu Nazril F. Riza, SMP Negeri 216 Jakarta. Selamat ya Nazril F. Riza, SMP 216 Jakarta. Terus yang kedua Fidela Lufia, SMP Negeri 99 Jakarta. Dan yang ketiga, ini lagi sering nyanyiin lagunya nih, Anissa, iya Fitri, SMK Negeri 57 Jakarta. Anissa Fitri ya. Kaosnya akan dikirim ke alamat sekolah masing-masing ya. Enggak perlu ngambil ya, enggak perlu datang ke sini. Dikirimin ke sekolahan. Nanti minta sama pembina ininya, biasanya guru keseniannya nanti yang akan mengurusnya, atau nanti dengan ibu-ibu yang ada, bapak-bapak yang ikutan tadi ya? Ya benar, ibu dan bapak gurunya yang udah hadir di Zoom webinar hari ini. Ya, mungkin sedikit saya tambahin, jangan kecil hati bahwa kita setiap Sabtu Minggu. Nah, besok ada lagi nih. Besok ada lagi. Kalau bisa teman-teman ikutin lagi ya di Zoom meeting ini ya kan. Besok materinya apa nih? Lenong. Besok lenong ya. Lenong. Pengen penasaran. Hijab Betawi. Oh, penasaran ya. Kita ikutin nanti besok. Pantengin aja nih. Iya. Masih ada kita bertiga pokoknya. Ada Heru Bos Bro, Bang Haji Beno dan Mbak Mega, Tempok Mega ya. Nah, mungkin mau ditutup atau gimana acara kita udah selesai? Mungkin kita bakal ketemu di hari Minggu kali Beh dengan materi Lenong Betawi. Iya. Jadi hari ini kita akhiri. Besok tetap sama ya jam 10 ya. Besok tetap jam 10 sampai jam 12. Jadi mungkin tutup kali ya Beh? Iya, tutup. Baik. Terima kasih kepada Yayasan Benyamin Suaib dan juga Benz Radio dan juga para peserta dan ibu bapak guru yang terhormat. Ada SMPN 99 Rawamangun, Ibu Endah, SMP Negeri 216 Salemba, Bapak Wahyu Ridwan, Ibu Samsi dan Ibu Nurul, SMK Negeri 57 Jakarta jurusan Karawitan dan Tari, ada Bapak Aji, dan SMK Negeri 66 Jakarta ada Ibu Nur. Saya Mega Suryanti dan ada saya Harimah Rifai Cang Bancil. Saya Beno Benyamin dari Yayasan Benyamin Suaib. Aneh Heru Bos Bro dari Benz Radio, Betawi punya gaya. Saya Bang Kiki dari Sanggarai Sahumaira. Pamit mundur diri. Mohon maaf
Jika ada kesalahan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sen budaya